gimana perkuliahan kita di UPI gitu, karena kan kita juga banyak diskusi gitu kan, terus kita dikasih kesempatan untuk presentasi gitu. Nah di sana juga seperti itu, kurang lebih sama sih gitu. Jadi kita alhamdulillahnya udah adaptasi dengan perkuliahan. Penunjang yang bahasa mother language atau nasional mereka itu nggak terlalu, tapi ya sebisa mungkin kita belajar untuk mendukung kegiatan atau kehidupan kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pilopers, kembali lagi bersama saya Vicky Multajam dan rekan saya Safia Zara Setiawan dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Wah, Teh Safia, gimana nih hari ini kita ada bintang tamu yang sangat luar biasa ya katanya. luar biasa banget Kak. Wah, siapa tuh? Dua mahasiswa prodi kita yang ikut program double degree di National Donghua University Taiwan. Wow, pasti dia Pilopers yang lagi penasaran nih, siapa sih gitu, siapa sih? Siapa ya kira-kira Kak? Udah kenalin dong Teh Api. Ya, langsung aja ya. Hai, selamat datang Kak Ina Naufal. Udah hadir ya, undangan kami di sini. Terus udah jauh-jauh loh ini dari Taiwan langsung ke sini. Luar biasa. Demi podcast Demi podcast kita. kita. Ya kebetulan kami dia baru pulang ya, 2 minggu yang lalu. Nah, mungkin nggak Abdul rasanya kalau misalkan UPI Lovers yang di sana itu nggak di ini gitu, nggak disapa ya oleh kakak dan teman-teman. Mungkin barangkali kita bisa disapa dulu lah UPI Lovers menggunakan bahasa Mandarin. Iya. Boleh. Ya, silakan Kak Teteh. 你好，我的名就是伊娜维南西汉，就是我是 Muhammad Naufal Fayruzila. Ngerti nggak? Sama kan? Ini yang benar-benar dari Taiwan ini udah nggak diragukan lagi ini Api. Benar. Nihau itu artinya apa sih Kak? Nah, nihau itu apa ya? Apa kabar kali ya? Apa sih nihau itu? Tanyain aja. Kak, nihau itu apa sih artinya? 你好 itu artinya halo. Oh, halo. Kalau satunya nihau mah oh, apa kabar? Apa kabar? Gak apa-apa ya, kita belajar sedikit-sedikit lah. Salah belajar. Iya. Wah, luar biasa sekali ya dari NTH Taiwan. Mungkin kayaknya nih, tapi kita nggak afdol gitu ya kalau misalkan nggak tahu sharing pengalaman gitu ya Betul. selama kuliah di sana nih. Kang Iya. Nopal sama Kak Ina mungkin bisa sharing lah pengalaman ketika kuliah di sana atau ada kesan-kesan yang tidak bisa dilupakan mungkin ya. betul Ya. banget. Mungkin bisa sharing ke kita. Iya. Sampai penonton juga tahu ya Nah, gimana betul. rasanya gitu Betul. kuliah di Betul Taiwan. banget. Ya, alhamdulillah ya, saya beserta 2 teman saya, Ina dan satu lagi Rida, berkesempatan untuk mengikuti program dual degree di NDHU atau National Donghua University Taiwan. Ya, tentunya suatu kesyukuran, suatu nikmat bisa berkuliah di sana, dan pengalaman-pengalaman baru dapat didapatkan di sana baik secara akademis maupun non akademis. Bagaimana perkuliahan lingkungan di sana, terus bagaimana kita sosialisasi bersama orang Taiwan, bahkan dari mancanegara yang negara-negara lainnya juga. Ya itu suatu kebanggaan dan ya kesyukuran ya dari banyak hal yang kita dapat, terutama cukup berbeda antara Indonesia dengan Taiwan dari segi budaya, dari segi alam, kemudian karakter mereka, bahasa dan lain sebagainya. Ya harus ada adaptasi lagi gitu ya. Iya. Misalnya, mungkin dari Taina sendiri deh. Gimana? Iya, kalau saya sendiri tadi juga sih ya, non akademis dan akademisnya itu keduanya berkesan gitu ya. Pertama survival di dalam kelas gitu ya, gimana karena pas awal datang juga kita kan langsung
ikut kelas di sana dan ternyata di kelas itu kita digabung sama mahasiswa PhD dari itu internasional kan, ada teman-teman Indonesia juga, teman-teman dari luar negeri, ada juga teman-teman Taiwan yang kita kesana, oh ternyata perkuliahannya begini gitu kan. Terus juga selain itu yang non akademisnya gitu ya, maksudnya gimana kehidupan di sananya juga sangat menyenangkan sih gitu ya, dinamis gitu ya, orang-orangnya beragam tapi juga tingkat keamanannya tinggi gitu. Jadi di sana nggak ada gitu ya insecure apa gitu ya. Jadi emang seru banget gitu di sana gitu. Jadi emang sebenarnya dari pengalaman juga udah jangan ditanyakan gitu ya. Kalau misalkan kita ngeliat itu ya maaf ya, kalau misalkan kuliah itu kayak di luar negeri itu kayak cuma di film-film gitu ya, kalau di Indonesia luar. Nah, oke kalau masalah kayak nama udah ngalamin sendiri kan. Tariknya kami luar negeri. Ya kan Selanjutnya lah. Terus perjuangan Akang Teteh bisa lulus di sana tuh gimana sih, boleh sharing Akang? Terus masa studi Akang Teteh tuh berapa lama ya di sana? Ya, karena kita program dual degree yang mana kita juga berstatus sebagai mahasiswa UPI, jadi mata kuliah yang ada di UPI kita transfer ke NDHU. Nah, tapi ya ditambah dengan mata kuliah yang ada di sana. Kita ya kontrak mata kuliah yang ada di sana beberapa sesuai dengan ketentuan. Jadi ya programnya juga nggak begitu lama. Kita di sana selama 2 semester. Dan itu cukup singkat. Selain daripada itu kita juga harus menyelesaikan tesis untuk di NDHU dan juga tesis untuk yang di UPI. Itu udah perjuangannya udah kebayang nggak sih? Setahun bisa tesis. Itu kayaknya udah bolak-balik bimbingan. Kalau Teh Ina sendiri gimana? Iya benar sih ya kata Noval ya. Dan perjuangan itu dimulai dari kita mulai kuliah di UPI-nya gitu kan. Kayak kita tetap harus memenuhi syarat-syarat kelulusan di UPI, ditambah lagi di sana. Cuma tetap seru karena juga di sana kita ngambil kelas Chinese. Jadi kayak di tengah-tengah perkuliahan yang akademis banget gitu ya, kita di sana belajar bahasa baru di kelas sama mahasiswa internasional yang lain gitu. Dan itu sih yang jadi apa ya? Jadi yang paling menyenangkannya gitu ya di antara semua yang tadi kita udah sebutin ya Val ya gitu. Menyenangkan sih. Mungkin suka berdiskusi dengan teman-teman yang lain gitu. Iya, termasuk di kelas juga kita memang dituntut ya untuk berdiskusi dengan teman-teman. Seringkali dosen menyampaikan suatu kasus atau permasalahan, nah kita mencari bagaimana solusi atau yang menjawab atas permasalahan tersebut. Ya baik secara kelompok maupun secara individu, kita sering untuk dilibatkan dan menyuarakan pendapat kita gitu. Itu gimana, pakai bahasa Mandarin kah atau bahasa Inggris gitu? Pakai bahasa Inggris sih, karena kita ngambilnya kelas internasional yang memang kelasnya bahasa Inggris gitu. Terus sebenarnya kayak kurang lebih serupa sih sama gimana perkuliahan kita di UPI gitu, karena kan kita juga banyak diskusi gitu kan, terus kita dikasih kesempatan untuk presentasi gitu. Nah di sana juga seperti itu, kurang lebih sama sih gitu. Jadi kita alhamdulillahnya udah adaptasi dengan perkuliahan di sini gitu ya, jadi kesana nggak begitu banyak gitu. Mungkin tinggal disiapinnya bahasanya. Iya bahasanya betul. Bahasanya ya. Nah kembali ke bahasa, kalau Akang dan Teteh itu sebelum berangkat ke Taiwan ada persiapan bahasa dulu nggak sih dari sini gitu? Kalau saya sih ngambil kelas Mandarin, ngambil private Chinese, tapi ternyata yang saya ambil itu Chinese yang digunakan di Cina Daratan. Jadi bukan ada perbedaan. Ternyata kalau Taiwan itu traditional Chinese, kalau mereka pakainya simplified Chinese gitu. Dan itu agak beda kayak karakternya, walaupun pengucapannya sama gitu ya, ada tone, pokoknya kayak aturan-aturannya agak mirip gitu ya, tapi nggak bisa gitu ya semuanya dipakai di Taiwan. Jadi walaupun sebelum berangkat saya udah kursus, nah di kelas Chinese itu tuh kayak
akhirnya ngulang dari awal lagi walaupun udah tahu cara pengucapannya gitu. Gitu sih. Untuk biaya sendiri gitu ya. Nah, selama kuliah di sana itu berapa gitu pengeluarannya, karena ya kita juga ingin tahu ya tentunya untuk developers juga yang ingin berencana nanti ikut dual degree kan. Ya pengeluarannya itulah ya kebetulan kalau kami karena mengikuti program dual degree dan di situ juga syukurnya dapat beasiswa untuk perkuliahan. Jadi ya tidak mengeluarkan biaya untuk perkuliahan. Hanya saja untuk biaya hidup ya tidak termasuk ya. Nah, untuk biaya hidup ya kita survive sendiri gitu di sana. Ya bisa dibilang pastinya lebih mahal ya daripada di Indonesia. Dari mulai makanan, transportasi, terus ya makanya keseharian secara umum lebih mahal ya daripada di sini. Tapi untuk nanti mungkin UPI lovers gitu yang mau ikut dual degree nggak perlu ragu sih, karena sebenarnya tetap aja gitu living cost itu kan tergantung lifestyle gitu. Dan kebetulan kita bertiga, kita berdua sama satu lagi Rida teman kami yang kita tuh punya lifestyle yang beda-beda dan kita kalau kita rata-ratain juga akhirnya pengeluaran kita beda-beda gitu. Kayak Novel kan masak sendiri ya, malah memang ya malah Novel ini yang masak ya. Kalau Novel masak, kalau saya makan selalu beli, tapi karena saya vegetarian jadi bisa lebih murah gitu ya, karena saya nggak perlu makan daging gitu kan. Terus Rida juga kadang masak, kadang beli gitu, yang itu bikin rata-rata pengeluaran kita tuh beda gitu. Jadi memang kalau takut gitu ya sama nanti living cost-nya cukup atau enggak, itu disesuaikan aja sih sama lifestyle kita. Dan kalau misalkan di generalisir gitu ya, kayak kita kan kayak ada Big Mac Index gitu ya, jadi kayak untuk ngebandingin value uang antar negara pakai Big Mac gitu, kayak dalam $1 ini kita bisa beli berapa Big Mac di setiap negara gitu. Dan berdasarkan indeks itu sih sebenarnya Indonesia sama Taiwan tuh ada di indeks yang sama gitu. Jadi value uang kita tuh kurang lebih ya sama gitu, kayak kalau kita hidup di Jakarta lah gitu, itu sama kayak di Taiwan. Jangan nggak terlalu jauh juga ya kayak. Lumayan lah, nggak terlalu. Nggak terlalu. Dan kita bisa part time juga ya di situ. Oh bisa. Part time. Jadi untuk apa ya, mencari gitu ya sumber lain itu kita bisa part time di sana, tinggal apply untuk work permit gitu. Oh ya, Kang, untuk kurikulumnya sendiri gitu, apakah ada persamaan gitu dengan kita atau mungkin ada perbedaan yang jauh gitu? Bagaimana? Apa saja di perbedaannya? Kalau kurikulum di perkuliahan kelas ya, kalau yang kami rasakan sih nggak beda jauh, maksudnya kayak diskusi, presentasi, terus mengkaji jurnal atau buku gitu ya. Terus nanti ada UAS, ada UTS-nya itu sama, cuma yang membedakan paling apa ya? Kita harus ini sih untuk kelulusan mungkin ya, kayak kalau di UPI kita harus sidang tesis 2 kali, sedangkan di NDSU aturannya sekali aja gitu. Jadi mungkin perbedaan apa ya, syarat untuk lulusnya itu sih yang harus disesuaikan lagi gitu, biar kita bisa memenuhi kedua syarat di 2 universitas gitu. Paling itu sih. Untuk materinya berarti emang itu pendidikan ya pasti. Iya, pastinya terkait dengan pendidikan usia dini juga, terus ya ada terkait pendidikan secara umum. Iya, isu-isu pendidikan gitu. Kebetulannya juga ini beliau tapi ya MPD, MID sekarang itu. Wow, luar biasa sekali. Semoga mungkin ada yang ditanyakan lagi. Gimana sih tips and triknya Kang Teteh supaya dapat beasiswa dan dapat kesempatan nih buat ikut program double degree ini? Ya menurut saya pribadi sih, karena ini programnya internasional, tentunya dari modal utama itu dari segi bahasa ya. Setidaknya kita cukup menguasai bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, karena itu sangat penting terutama di lingkup perkuliahan. Adapun bahasa penunjang yang bahasa mother language atau nasional mereka
itu nggak terlalu, tapi ya sebisa mungkin kita belajar untuk mendukung kegiatan atau kehidupan kita di sana. Nah, selain dari bahasa, kita juga perlu motivasi yang kuat ya. Gimana kita untuk bisa mendapatkannya dan atas keinginan sendiri gitu, agar usaha kita berjalan lancar dan bisa meraih tujuan itu. Terus selain itu juga karena ini program dengan UPI dan ada syarat tertentu, diantaranya juga terkait proposal penelitian kita harus disiapkan, dan biasanya kita harus mempresentasikan juga terkait proposal penelitian kita yang akan kita kerjakan nanti gitu. Dikuasai juga teori bahasa, proposal disiapin, dan juga motivasi yang tinggi gitu. Kalau kita tuh emang benar-benar ingin kuliah luar negeri gitu. Jangan sampai udah keinginan kita yang masih males-malesan. Motivasinya cuma bentar doang. Sama aja bohong. Mungkin dari kayak gitu bisa share juga. Bener sih yang dari Noval. Terus paling tambahannya apa ya? Tambahannya harus mau teliti gitu ya. Jadi maksudnya jadi orang yang mandiri gitu, dan teliti juga karena selain perkuliahan kan kita juga ngurus semua administrasi dari kita mau berangkat kan, dan itu semua harus detail, harus teliti, dan kita nggak bisa mengandalkan orang lain gitu. Maksudnya kita harus ngurus yang punya kita sendiri juga. Harus banyak main sih maksudnya. Harus bergaul gitu ya. Di sini juga maksudnya sebelum berangkat tuh kan lingkungannya sangat beda gitu ya, sangat beragam. Jadi kita harus terbiasa gitu sama lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi ya banyak main, banyak diskusi. Terlalu menutup diri gitu. Karena kalau udah menutup diri kan kayak mau keluar juga gimana gitu kan. Susah mau apa. Apalagi kita di sana kan internasional. Selalu sendirian terus. Betul kan. Sekarang pengalaman-pengalaman dari Noval dan Teh Ina. Mungkin ini harapan untuk harapan kedepannya ya, setelah lulus nih luar negeri ini, untuk Noval dan Teh Ina itu seperti apa? Apakah memajukannya dunia PAUD itu lebih baik atau bagaimana? Silahkan. Ya tentunya dengan apa yang kami dapat di baik di UPI ataupun di NDAHU, terutama di bidang kepaudan, jadi semakin aware, semakin lebih mengetahui bagaimana PAUD itu sendiri, dan dan dari kami sendiri juga lebih termotivasi untuk ya berperan aktif gitu dalam bidang PAUD, baik itu di berbagai bidang lah, baik itu misalnya untuk menjadi dosen ataupun di sebagai praktisi dan lain sebagainya itu. Bisa juga penelitian ya. Saya harapannya sih semoga dengan adanya program ini gitu ya semakin memotivasi orang-orang juga mungkin yang belum ada di lingkup PAUD gitu ya membuka mata mereka bahwa sebenarnya PAUD ini sangat luas dan bukan ilmu yang berdiri sendiri dan tertutup gitu ya gitu. Jadi kita bisa ngeliat dari sisi lain, buktinya kayak kita bisa gitu ya mengadakan program ini, dan kita di sana bukan sama jurusan early childhood aja tapi juga sama jurusan yang lain gitu kan. Jadi memang semoga itu semakin memotivasi gitu ya. Terus juga untuk jadi benar tadi praktisi, akademisi, bahwa ada kesempatan itu gitu. Dan kalau saya pribadi sih jadi saya punya, jadi promosi nggak apa-apa ya. Jadi saya punya campaign pribadi ya ini gitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk anak gitu. Dan dengan adanya program ini tuh saya jadi punya kesempatan untuk berada di lingkungan yang rawan bencana, karena Hualien sering gempa gitu ya di sana. Tapi ternyata ngeliat resiliensi masyarakat dan anak-anak di sana tuh kayak keren gitu ya. Jadi itu motivasi saya, kayak saya ingin terus mempelajari gimana sih mitigasi bencana untuk anak ini yang benar-benar sesuai dan bisa useful gitu diimplementasikan di Indonesia gitu. Ini terlalu ini banget ya, tapi kalau jauhnya sih itu gitu, motivasi kejauhan. Mudah-mudahan ya Teh, harapan dari Kak Noval dan Teh ini bisa terrealisasikan gitu ya demi
Wah, mungkin karena waktu juga ya Teh, ini tidak kerasa ya. Sebenarnya mah ini kita 1 jam 2 jam lagi masih siang gitu ya. Siap ngobrol ini. Iya, bincang santai ya, sharing pengalaman, sharing ilmu juga untuk kita untuk Upilovers di rumah. Tapi ya karena waktu juga, kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan sudah hadir dan juga kepada Upilovers yang sudah setia ya, menonton dan juga menemani kami di sini. Saya Pergi Mutajam dan rekan saya Safia Zara Setiawan. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.